Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film Beauty of Resilience yang rilis pada tahun 2023 untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Ling Yue yang begitu senang karena ia yang merupakan orang pemilik dari kekuatan Phoenix. Dan tak lama kemudian ayahnya pun datang menghampirinya yang begitu bangga terhadap anaknya ini yang nantinya akan membuat keluarga mereka dipandang lebih baik lagi oleh negara. 皇之身而骄纵胡闹，一定会辅佐父亲。 担得起凤凰之名啊！ Sementara Weizi yang sedang memperbaiki gelang gioknya yang selalu terlepas dari tangannya, dan jika itu terjadi kembali, kemungkinan gelang ini akan hancur. Maka dari itu ia akan melindunginya lebih baik lagi, dikarenakan ini merupakan benda satu-satunya pemberian dari mendiang kakeknya. 再摔就真的得碎了。 Dengan waktu bersamaan, terlihat Yan Yue yang sedang menggunakan kekuatan segel pelindungnya untuk melindungi kediaman Ling Yue dari klan iblis. Dikarenakan saat ini Ling Yue yang sudah dianggap oleh semua orang sebagai pemilik kekuatan Phoenix. Oleh karena itu ia memintanya untuk tidak keluar dari segel pelindung ini dan untuk selalu berhati-hati. 想向师尊请教。 没有我在，不得出结界。 Ia yang kembali ke kediamannya yang sudah ditunggu oleh King Huan dengan mengatakan kalau orang yang memiliki kekuatan Phoenix sudah muncul. Maka dari itu, tugas Yan Yue sudah selesai. Dan Yan Yue yang merasa kesal kepadanya lalu bertanya, kenapa King Huan menambahkan ujian keempat terhadap ujian kemarin? Dan apakah itu perintah dari Kaisar Langit? Akibat munculnya orang pemilik kekuatan Phoenix, membuat tiga alam mengetahui kabar tersebut. Sehingga klan iblis yang mengetahui hal itu akan menculiknya dan memanfaatkan kekuatannya. Ia datang ke alam manusia hanya diperintah untuk mengetahui siapa orang pemilik dari kekuatan tersebut secara diam-diam. Mendengar hal itu, King Huan hanya bisa terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan darinya. Karena ini merupakan perintah dari Kaisar Langit yang sepertinya memiliki sebuah alasan tersendiri untuk menyebarkan orang yang memiliki kekuatan Phoenix tersebut. Dengan waktu bersamaan, Weizi yang sedang tertidur tiba-tiba ada seseorang yang ingin membunuhnya dan Weizi yang terbangun langsung berteriak yang membuat sang master langsung ke sana. Ketika melihat luka cakaran di leher, sang master menyadari kalau orang misterius ini dibunuh oleh Oya yang telah menolongnya dan hal itu pun dibenarkan oleh Weizi. Mengetahui hal itu, sang master langsung menggunakan teknik mengembalikan roh untuk 5 menit saja yang membuat orang misterius itu pun hidup kembali. Dan sang master langsung bertanya kepadanya siapakah yang telah mengirimnya untuk membunuh Weizi. Dan orang itu pun menjawab kalau ini atas perintah dari penguasa kota Ming yang bernama Ming Chewu. Namun ia juga tidak tahu alasan Ming Chewu ingin membunuh Weizi karena ia hanya dibayar dan diperintah untuk membunuhnya. Dikarenakan orang misterius ini hanya hidup kembali untuk beberapa saat saja sehingga ia pun kembali mati. Dengan mengetahui hal itu, Weizi pun meminta sang master untuk membawanya ke kediaman ibunya dikarenakan ia yakin ibu dan adiknya saat ini sedang dalam bahaya. Dan benar saja mereka berdua yang ketakutan karena akan dibunuh oleh pembunuh bayaran ini. Namun Weizi dan Yan Yue datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka berdua. Di sini sang ibu pun menceritakan kalau dalang di balik keluarga Gu dibantai 10 tahun yang lalu memang ulah dari Ming Chewu hanya untuk menguasai kota Gu yang merupakan milik mereka di saat dulu. Namun ia juga tidak menyangka jika sampai saat ini Ming Chewu masih ingin membunuh mereka. Dan di sini sang ibu tidak menceritakan siapa itu Ming Chewu kepada Weizi. Mengetahui hal tersebut, sang master akan membantu mereka untuk mencari Ming Chewu dan mencari tahu alasan ingin membunuh mereka secara rinci. 而他苟且偷生，平安度日。 Di sini Weizi merasa tidak enak terhadap sang master karena ini merupakan urusannya dan seharusnya sang master yang merupakan seorang dewa tidak pernah mencampuri urusan takdir manusia.
Dan sang master menjawabnya itu tidak masalah, yang langsung memberikan sebuah senjata kepada Weizi untuk menjaga diri. Padahal alasan ia ingin menjaganya dikarenakan ia yang sudah mengetahui kalau Weizi sebenarnya merupakan orang yang memiliki kekuatan Phoenix. 谢谢师尊。走吧。 Di sisi lain, Minglang yang meminta maaf kepada sang ayah dikarenakan ia yang sudah gagal lolos ujian kemarin. Namun ia juga tidak ingin kembali ke kota Gu dikarenakan ia yang masih ingin belajar bela diri di Akademi Egrid. Mendengar hal itu, sang ayah sangatlah marah kepadanya dikarenakan ia yang sudah mengetahui alasan Minglang yang masih ingin di kota Yu ini. Bukan karena alasan untuk belajar, melainkan masih ingin bertemu dengan Weizi yang sebenarnya adalah Gu Fengxi, anak dari keluarga Gu. Yang ternyata ayahnya Minglang ini adalah Ming Chewu, orang yang sudah menyewa pembunuh bayaran untuk membantai Weizi dan keluarganya. Namun setelah itu tiba-tiba ia pun memuntahkan darah yang sepertinya telah keracunan. Weizi dan sang master yang berhasil menemukannya. Namun tiba-tiba beberapa prajurit dari kerajaan datang ke sana dan ingin menangkap Ming Chewu dengan alasan karena sudah menyewa pembunuh bayaran. Yan Yue yang penasaran lalu bertanya dari mana para prajurit ini mengetahui kalau Ming Chewu merupakan orang yang telah menyewa pembunuh bayaran. Sedangkan kedua pembunuh bayaran tadi sudah mati dan prajurit ini hanya bisa menjawab ini bukanlah urusannya. Lalu Minglang yang ditangkap langsung mengatakan kepada Weizi kalau ayahnya bukanlah seorang pembunuh dan tidak pernah membantai keluargaku. Di keesokan paginya, sang master yang mengetahui kalau Ling Yue tidak ada di kediamannya merasa panik dan sang ketua akademi menjelaskan kalau Ling Yue telah dijemput pasukan kerajaan. Mendengar hal itu, sang master langsung ke sana. Terlihat Ling Yue yang menaiki kereta kuda dan dijaga ketat oleh pasukan. Namun tiba-tiba Raja Iblis pun datang yang langsung membantai mereka dengan menculiknya. Dan Yan Yue yang terlambat hanya bisa melihat kereta kuda yang kosong. 为何要去管一个凡间女子的事？ Kembali kepada Ling Yue yang tersadar kembali dan di sana sang Raja Iblis pun langsung memperkenalkan dirinya sebagai Raja Iblis dan saat ini Ling Yue berada di alam iblis. Dengan mengetahui hal itu, Ling Yue pun bertanya kenapa ia berada di sini dan Raja Iblis pun menjelaskan kalau ribuan tahun yang lalu Phoenix merupakan seorang ratu iblis. Bahkan dulu Phoenix pernah tinggal di sini. Namun tetap saja Ling Yue tidak mengingat kejadian itu yang dimaklumi oleh Raja Iblis karena kejadian tersebut sudah ribuan tahun yang lalu. 我想你是认错人了。 Di sini Raja Iblis yang belum curiga kalau Ling Yue ini bukan orang yang memiliki kekuatan Phoenix. Ia pun langsung membawanya ke sebuah tempat yang dimana dulu orang pemilik kekuatan Phoenix pernah tinggal di tempat ini. 花荣， Namun Ling Yue tetap saja tidak mengingat kejadian itu sehingga Raja Iblis memiliki rencana lain, yaitu Ling Yue harus memegang bunga rong yang merupakan bunga milik alam iblis yang di dalamnya terdapat butiran energi Phoenix. Bunga itu akan mekar jika orang dari pemilik kekuatan Phoenix telah kembali ke alam manusia. Dan jika Ling Yue menyentuhnya, maka bunga tersebut akan menunjukkan kalau Ling Yue merupakan orang dari pemilik kekuatan Phoenix tersebut. Mereka yang kembali ke alam iblis. Terlihat di sana para pasukan klan iblis pun langsung menghormati Ling Yue yang menganggapnya sebagai ratu iblis dikarenakan memiliki kekuatan Phoenix. Dan di sana Raja Iblis memintanya untuk memegang bunga rong tersebut karena bunga rong akan memulihkan semua ingatannya. 姐姐， Namun di saat menyentuhnya, tiba-tiba tangan Ling Yue pun terbakar dan bahkan bunga rong menunjukkan kalau Ling Yue bukan pemilik dari kekuatan Phoenix, melainkan orang yang memiliki kekuatan burung merak dan seketika ia pun langsung terpental. Raja Iblis yang mengetahui hal itu langsung mencekiknya dan mengatakan kalau ia salah membawa orang untuk masuk ke alam iblis ini karena bunga rong tidak pernah salah.
Raja Iblis yang sangat marah karena telah dibohongi oleh Ling Yue yang sudah mengaku sebagai pemilik dari kekuatan Phoenix. Seketika ia pun mengingat kalau di ujian terakhir itu terdapat dua murid yang saling bertarung, sehingga ia menganggap kalau wanita itulah yang merupakan Phoenix dan orang tersebut adalah Weizi, murid yang pernah ia temui sebelumnya. Kembali kepada Weizi yang mendengar dari para murid lainnya kalau kemarin Ling Yue yang akan ke istana untuk menemui sang raja. Namun dalam perjalanan itu Ling Yue menghilang begitu saja. Bahkan pasukan kerajaan yang telah menjaganya pun dibunuh oleh seseorang. Dan mereka mengira kalau itu ulah dari klan iblis yang telah menculiknya. Tak lama kemudian salah satu murid pun datang ke sana dan melaporkan kalau Minglang tadi malam ditangkap oleh pasukan kerajaan dikarenakan ayahnya Minglang telah dianggap merencanakan pembunuhan terhadap Weizi beserta keluarganya. Bahkan ayahnya Minglang saat ini telah mati keracunan karena bunuh diri. Mendengar hal itu, Jing Er langsung marah kepada Weizi karena sudah mencelakai Minglang yang merupakan pria yang ia cintai. Namun ketua akademi langsung menghentikan tindakannya itu dan membubarkan mereka semua. Karena keadaan saat ini yang sedang kacau, sehingga ia meminta mereka semua untuk kembali ke kamar untuk belajar secara masing-masing. Di sisi lain, Ling Yue yang saat ini sedang disandra, bahkan Raja Iblis yang ingin membunuhnya dengan cara membakarnya menggunakan bunga rong, dikarenakan Ling Yue yang sudah membohonginya. Namun Yan Yue yang berhasil ke alam iblis langsung menyelamatkannya dan menyerang Raja Iblis hingga terpental. Yang ternyata itu adalah anak buahnya Raja Iblis yang sedang menyamar, karena Raja Iblis sesungguhnya saat ini menuju ke alam manusia untuk mencari Weizi yang merupakan seorang Phoenix. Ketika di dalam perjalanan pulang ke alam manusia, Ling Yue pun sangat berterima kasih kepada sang master karena sudah menyelamatkannya. Bahkan di sini ia pun mengungkapkan isi hatinya kepada sang master. Namun sang master yang mendengarnya langsung memintanya untuk tidak mengucapkan hal itu lagi dan menyuruhnya untuk beristirahat ketika telah sampai di alam manusia. Seketika ia pun merasa curiga kenapa ia mampu mengalahkan Raja Iblis dengan mudahnya, padahal setengah kekuatannya telah disegel oleh Kaisar Langit, sehingga ia menyadari kalau tadi bukanlah Raja Iblis. Kembali kepada Weizi yang sedang belajar, tiba-tiba ia didatangi oleh Jing Er yang langsung marah dan bahkan menyerangnya, yang membuat gelang milik Weizi terlepas. Dan di saat itulah kekuatan Phoenix-nya pun kembali muncul. Hal itu pun dilihat langsung oleh sang master dan Ling Yue di alam iblis. Lalu sang master langsung pergi dari sana seorang diri meninggalkan Ling Yue karena ia menyadari kalau Weizi saat ini sedang dalam bahaya. Ling Yue yang melihat cahaya Phoenix, seketika ia pun mengingat ketika cermin abadi bereaksi mengeluarkan kekuatan Phoenix di saat melihat Weizi. Lalu ia pun curiga di saat ia memegang tangan Weizi yang terasa hangat, padahal mereka berada di gunung es. Bahkan di saat ia menyerangnya, tiba-tiba langit pun mengeluarkan cahaya dan semua burung pun berkumpul di atasnya. Yang ternyata orang yang memiliki kekuatan Phoenix bukanlah dirinya, melainkan Weizi. Hal itu pun membuatnya merasa kecewa. Kenapa Weizi yang harus menjadi Phoenix yang merupakan seorang pelayan? Weizi yang tersadar kembali langsung berhadapan dengan Raja Iblis yang datang ke sana, bahkan langsung menyembuhkan luka di tangannya. Jing Er yang sudah sadar membuat Raja Iblis ingin membunuhnya karena sudah melukai Weizi yang merupakan seorang Phoenix. Namun Weizi langsung menghentikannya. Maka dari itu Raja Iblis pun langsung mengeluarkan sebuah jurus agar Jing Er menjadi lebih tua. Weizi yang ketakutan langsung pergi dari sana yang dikejar oleh Raja Iblis yang mengatakan kalau kedatangannya ke sini hanya ingin membawanya kembali pulang ke alam iblis. Namun tetap saja Weizi yang takut terus berlari dan tidak menghiraukan apa yang dikatakan olehnya. Sesaat para murid akademi yang melihat hal itu langsung mengikuti mereka, bahkan akan memberitahukan kejadian ini kepada ketua akademi. Hingga
hingga sampailah Weizi di sebuah hutan dan Raja Iblis langsung menjelaskan kembali kalau ia yang ingin membawanya pulang ke alam iblis. Dan Weizi yang tidak mengerti arti dari ucapannya itu, tiba-tiba salah satu murid pun datang ke sana dan ingin menyelamatkan Weizi. Namun Raja Iblis justru membunuh murid tersebut yang membuat Weizi merasa kesal kepadanya. Tak lama kemudian para murid pun datang bersama ketua akademi dan Weizi langsung menghampiri mereka. Di sana Raja Iblis meminta Weizi ini untuk pulang bersamanya. Namun tetap saja Weizi tidak ingin ikut dengannya. Di sini sang ketua merasa heran kenapa Raja Iblis menginginkan Weizi yang merupakan murid biasa yang tidak memiliki kekuatan. Bahkan teknik dasar pun belum dikuasainya. Mendengar hal itu, Raja Iblis menjelaskan kalau Weizi merupakan orang pemilik dari kekuatan Phoenix yang membuat ketua dan para murid merasa terkejut. Bahkan Weizi sendiri mengatakan jika ia bukanlah orang yang memiliki kekuatan itu dan ia tidak ingin ikut bersamanya. Dengan mengetahui jawaban itu, Raja Iblis pun terpaksa menyerang para murid dan sang ketua agar ia bisa membawa Weizi ke alam iblis. Weizi yang tidak ingin mereka terbunuh akibat dirinya, ia pun meminta Raja Iblis untuk menghentikannya jika menginginkan ia bersamanya ke alam iblis. Tak lama kemudian Yanue pun datang ke sana dengan membawa pedang Qi Xiao yang membuat Raja Iblis pun menyadari kalau di hadapannya ini merupakan Dewa Matahari, sehingga pertarungan pun terjadi. Tiba-tiba Weizi langsung ke depan dan menghentikan serangan tersebut dengan menggunakan kekuatan Phoenix-nya. Bahkan ia membawa sang master untuk pergi dari sana. Weizi yang tidak sadarkan diri langsung dihampiri oleh Aoya yang tidak sengaja melihatnya berada di sana. Dan Aoya meminta mereka untuk ikut dengannya ke klan siluman karena sebentar lagi Raja Iblis akan datang ke sini untuk menangkapnya. Singkatnya mereka pun telah sampai di alam siluman dan terlihat Yanue yang terluka kembali tidak sadarkan diri. Di sisi lain, terlihat King Huan yang melaporkan kepada Kaisar Langit kalau Yanue saat ini berada di alam siluman setelah kalah melawan Raja Iblis. Maka dari itu, ia akan kembali untuk memeriksanya keberadaan pintu tersebut. Yanue yang sadar kembali langsung keluar dan menemui Aoya di sana dengan bertanya di mana Weizi sekarang. Dan seketika itu juga Weizi pun datang dengan menanyakan keadaan mereka masing-masing. Kemudian Yanue bertanya kembali kepada Aoya kenapa memasukkan mereka ke alam siluman dan apa yang diinginkannya. Padahal selama ini klan siluman tidak pernah ikut campur dengan urusan klan dewa maupun klan iblis. Namun pembicaraan itu langsung dihentikan oleh Lansu yang datang ke sana dan memarahi Aoya dikarenakan telah membawa seorang dewa dan manusia ke alam siluman. Dikarenakan jika Raja Siluman mengetahuinya, maka Aoya akan mendapatkan hukuman. Bahkan Raja Siluman juga telah mengeluarkan sebuah perintah untuk para siluman agar tidak ikut campur dalam urusan Phoenix. Maka dari itu, ia akan melaporkannya kepada Raja Siluman. Namun Aoya langsung berhasil menghentikannya dikarenakan jika dihukum apakah Lansu tidak mengkhawatirkannya. Dan Lansu yang memang dari awal menyukai Aoya, ia pun tidak jadi melaporkan kejadian ini kepada Raja Siluman. Akan tetapi ia meminta mereka berdua untuk tidak berlama-lama berada di sini, dan jika tidak maka ia akan mengusir mereka secara paksa. Dengan mendengar hal itu, Aoya sedikit kesal kepadanya dengan membuat ancaman Lansu mengusir mereka berdua. Maka perjodohan di antara ia dengannya akan ia batalkan, yang membuat Lansu semakin kesal kepada Aoya yang nekat berbicara seperti itu. Lansu yang kembali ke kediamannya dihampiri oleh kakaknya yang bernama Yili yang merupakan seorang pangeran dari klan Rubah. Ia yang mengetahui kalau adiknya ini bersedih karena ulah dari Aoya. Ia pun ingin memberikan pelajaran kepadanya, namun langsung dihentikan oleh adiknya ini. Sementara di sisi lain, Ling Yue yang telah kembali ke akademi, seketika para murid membicarakannya kalau ia bukanlah seorang Phoenix. Hal itu membuatnya kesal dan ingin membunuh Weizi. 生活过得怎么样？哎
Raja Iblis yang belum menemukan keberadaan Weizi, ia pun membangunkan pasukan elitnya selama ribuan tahun tersebut. 已经在寻找凤凰。 Weizi yang menemui Yan Yue yang sudah pulih kembali. Seketika tubuhnya Weizi terasa lemas dan langsung disembuhkan oleh Yan Yue. Di sini Yan Yue menjelaskan kalau tubuh Weizi belum terbiasa dengan kekuatan Phoenix yang berada di dalam tubuhnya. Maka dari itu, ia meminta Weizi untuk berlatih teknik dewa setiap hari agar bisa mengendalikan kekuatan Phoenix-nya. Hingga keesokan paginya, Weizi yang keluar untuk pergi berjalan dengan seorang diri. Seketika para siluman langsung menggodanya dan dihentikan oleh Yan Yue yang sedang ke sana, sehingga pertarungan pun terjadi. Namun Yan Yue yang kewalahan dikarenakan ia yang belum pulih sepenuhnya. Tiba-tiba Oya pun datang dan langsung menyerang para siluman tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Saya otong undur diri dan salam Sundaners.